Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bertemu kembali bersama Hendarto Story. Pembelajaran kita sekarang adalah tema 8, subtema 2, kita masuk di pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini kita akan membuat kunci jawabannya dengan lengkap. Jadi teman-teman kelas 4 bisa melihat dan belajar di sini. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah Kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari Kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Kita lihat ini adalah peta dari Provinsi Banten. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di kota Tangerang. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo kita lakukan kegiatan berikut. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 anak. Lakukan kegiatan berikut dan berdiskusilah. 1. Cari tahu pekerjaan masyarakat Kota Tangerang. Tuliskan pada kotak berikut. Pekerjaan masyarakat Kota Tangerang yang lebih banyak adalah bekerja di industri. 2. Di Kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kalian akan mengakses internet. Tuliskan nama bangunan dan keunikan pada kotak berikut. Nama bangunannya yang pertama Museum Benteng Heritage, kemudian Vihara Padumutara, berikutnya bangunannya Masjid Jami' Kalipasir. Kemudian Bendungan Pasar Baru. Berikutnya Stasiun Kereta Api. Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik. Di antaranya adalah pabrik sepatu dan pabrik ban. Amati gambar berikut. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Bekerja di pabrik ban adalah warga Tangerang. Bekerja di pabrik sepatu juga warga
Tangerang. Kemudian tidak ada yang bekerja di pabrik yang sama. Artinya, warga Tangerang bekerja di pabrik yang berbeda. Tidak ada satu orang yang bekerja di pabrik yang sama. 2. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan. Siapa saja yang bekerja dan pekerjaannya, tuliskan pada kotak berikut. Ada industri, kemudian industrinya industri kerupuk singkong. Ini contoh ya. Kemudian pekerjanya warga setempat. Kegiatannya membuat kerupuk singkong. Di suatu tempat kerja sering kali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan. Siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Ayo berlatih. Apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi dirimu? Manfaatnya keragaman karakteristik di sekolah adalah kita dapat saling mengenal satu sama lain. Kedua, bagaimana sikapmu terhadap teman yang pendiam? Terhadap teman yang pendiam, kita mengajak berteman dan menghargainya. Yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Kita harus saling hormat, menghormati. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Kita harus saling menghargai. Dan menjalin
pertemanan. Ayo renungkan, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu sesudah melakukan kegiatan pada pembelajaran ini? Tuliskan pada kotak berikut. Kita sudah belajar aktivitas ekonomi. Kemudian kita juga telah belajar perbedaan karakteristik. Tanyakan kepada orang tuamu keunikan daerah tempat tinggalmu. Tanyakan mengenai industri yang ada, pekerjaan, orang-orang di lingkungan tempat tinggalmu, kesenian yang ada, adat istiadat, makanan khas, dan bahasa. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Terima kasih teman-teman telah menyimak pembelajaran tema 8 subtema 2. Semoga teman-teman mengerti. Dukung Hendato Story untuk terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.